Halo semuanya, Giofred di sini. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Di video ini kita akan bahas tentang pronouns. Pasti ada yang sudah paham sekali dengan pronouns, tapi pasti ada juga yang masih bingung dengan pronouns. Sebelum kita bahas pronouns lebih lanjut, ayo teman-teman dukung saya untuk terus memberikan konten-konten bermanfaat di channel saya ini dengan like dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kebanyakan orang kurang memperhatikan atau menganggap sepele yang namanya pronouns nih. Padahal kalau kita paham tipe-tipe pronouns dan bagaimana pronouns itu digunakan, kita pasti bisa ngembangin accuracy kita dalam berbahasa Inggris. Lalu, apa itu pronouns? Pronouns adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah noun. Coba kita lihat beberapa contoh kalimat dengan noun yang digantikan oleh pronoun. Contoh yang pertama adalah subject atau personal pronouns. Ini yang akan kita bahas ya teman-teman, subject pronoun atau personal pronouns. Karena ini adalah dasar untuk kita bisa memahami tipe pronouns yang lain. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang first person pronouns. Nah, first person ini mengacu pada diri kita sendiri, orang yang berbicara. Lalu second person pronouns itu mengacu pada orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Sedangkan third person pronouns adalah pengganti untuk kata benda selain dari first person dan second person pronouns. Sekarang kita lihat pronouns, first person pronouns. First person pronouns ini yang singular adalah I, saya. Lalu first person plural itu adalah we. Jadi ini orang pertama, kita yang berbicara. Kalau kita cuma sendiri, singular, itu berarti I. Kalau kita lebih dari satu, orang pertamanya lebih dari satu atau plural, itu kita menggunakan kata we. Lalu kita lihat yang second person, ada you. Nah, kalau teman-teman lihat singular maupun pluralnya itu sama-sama you. Jadi, you di sini memiliki dua makna, yaitu makna singular dan makna plural. Kita lihat contohnya ya. Nah, di kalimat A, Tim, you are in charge now. Ini menunjukkan bahwa you di sini adalah tim. Jadi, cuma satu orang ya. Coba bandingkan dengan kalimat B. You di situ adalah plural, Tim and Louise. Jadi ada dua orang, Tim and Louise. You need to lead the team. So you di sini berarti ada dua, Tim and Louise. Dan berikutnya kita bahas tentang pronoun he. Itu bisa digunakan menggantikan noun yang mengacu pada gender laki-laki. Misalnya the man, a boy, atau noun lain yang mengacu pada gender laki-laki. Jadi the man bisa digantikan menjadi pronoun he. A boy bisa digantikan menjadi pronoun he. Sedangkan pronoun she digunakan untuk menggantikan noun yang mengacu pada perempuan, gender perempuan. Seperti the woman bisa digantikan jadi pronoun she. A girl juga bisa digantikan menjadi pronoun she. Nah, berikutnya pronoun it. Pronoun it itu bisa menggantikan noun yang mengacu pada benda atau hewan seperti the house, itu bisa digantikan jadi pronoun it. An elephant, your hand, itu singular ya, berarti bisa digantikan jadi it. Nah, kalau pronoun they ini bisa menggantikan noun yang plural atau lebih dari satu. Contohnya the cars, lebih dari satu, the cars, itu bisa digantikan dengan pronoun they. Women itu lebih dari satu ya, plural, bisa digantikan jadi they. Begitu juga two books, bisa digantikan menjadi they. Sebenarnya masih ada dua pronouns lagi yang belum kita bahas, yaitu pertama pronoun yang kita pakai untuk bertanya tentang orang, who. Nah, kita lihat di sini, pronoun who bisa menggantikan animate noun.
untuk membentuk kalimat tanya. Nah, animate noun di sini berarti kata benda untuk benda hidup seperti orang. Kita lihat contohnya. The woman lives here. Jadi kalau kita mau bertanya, kita bisa gantikan noun the woman menjadi who. Who lives here? Contoh yang kedua, the boys stayed in the class. Nah, kalau kita mau bertanya, kita gantikan noun the boys menjadi who. Who stayed in the class? Yang kedua itu adalah what. Pronoun yang kita gunakan untuk bertanya tentang benda. What. Pronoun what ini bisa menggantikan inanimate noun dalam membuat kalimat tanya. Nah, perhatikan lagi ya. Tadi who untuk animate noun tadi adalah kata benda untuk benda hidup. Sedangkan inanimate noun adalah kata benda untuk benda yang tidak hidup. Kita lihat contohnya. His car crashed into a tree. Kalau kita buat pertanyaan, kata his car tadi bisa kita ganti menjadi what. What crashed into a tree? Yang kedua, his books were in the library. Kalau kita membuat kalimat tanya, his books-nya ini bisa kita ganti menjadi what, karena dia inanimate noun. What were in the library? Nah, ada pengecualian nih pada aturan pronoun yang berkaitan dengan gender. Dalam bahasa Inggris, biasanya sebuah kapal layar, perahu, dan kadang-kadang mobil itu dianggap memiliki gender perempuan. Kita lihat contohnya ya. I just bought a beautiful sailboat. She's such a real beauty. Kita lihat ya. Beautiful sailboat. Sailboat ini gendernya perempuan. Makanya beautiful, dan di sini pronoun-nya kita ganti menjadi she, bukan it, walaupun dia benda. Kita lihat contoh yang kedua. Did you hear about the ship? She sank in the storm last night. Nah, lagi-lagi the ship diganti menjadi she. Contoh yang ketiga. She is a nice car who always takes me anywhere I need. Jadi nice car, tapi subjeknya she. Makanya ada pengecualian dalam bahasa Inggris. Kapal, perahu, atau mobil dianggap bergender perempuan. Nah, satu lagi yang perlu kita tahu juga tentang subjek atau personal pronoun adalah jika sebuah noun atau pronoun digabungkan dengan I, maka bisa digantikan menjadi we. Kita lihat contohnya. You and I berarti we. She and I berarti we. The girl and I tetap kita bisa ganti menjadi we. My teachers and I tetap kita bisa ganti menjadi we. Nah, teman-teman, itu saja materi tentang subjek atau personal pronouns. Simak video berikutnya untuk pembelajaran bahasa Inggris yang lainnya. Masih berkaitan dengan pronouns juga loh. Terima kasih. Bye-bye.